Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Mang Wartin. Setel keno santai saja bro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan pengalaman saya tentang tutorial bagaimana mengkontrol pengairan hidroponik secara terjadwal menggunakan Arduino Uno. Di mana kita ketahui bersama proses pengairan hidroponik pada sistem pertanian hidroponik yang konvensional itu air mengalir secara terus menerus pada pipa-pipa pada paralon ini. Hal tersebut jelas saja membuat pemborosan energi karena pompa dipaksa bekerja secara terus-menerus. Padahal umur pompa juga ada kapasitasnya. Ada waktunya dia akan membuat cepat rusak pompa. Pada pengaturan pengairan hidroponik ini kita akan membuat penjadwalan di mana waktu nyala pompa kita atur di sehari 4 kali misalkan. Pagi, siang, sore, malam hari. Di mana penjadwalan tersebut bisa kita tentukan nilai inputannya dari set point yang akan kita buat melalui inputan tombol-tombol yang akan kita rangkai nanti. Tapi sebelum kita lanjutkan dan kita mulai tutorial ini, ada baiknya Anda jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe lebih dahulu untuk mendukung terus channel Mang Wartin ini untuk terus berproses. Oke, saudara-saudara, sekarang mari kita lanjutkan. Oke, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Tentunya ini ada pompa. Pompa ini sebagai aktuator di mana dia bekerja sebagai pemompa air dari tangki ke seluruh paralon hidroponik. Ini ada dua push button, ada tiga lah kurang satunya. 3 slide switch. Nanti slide switch ini bisa dipindah-pindah, on-nya bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi ini on, ini off, ini ke sini on, ke sini on, ke sini off. Ini seperti itu. Kemudian apalagi tentunya sebagai pengatur kita membutuhkan komponen Arduino. Saya pakai dalam kesempatan kali ini pakai yang Uno, banyak, ada yang Pro Mini, ada yang Arducam dan lain sebagainya. Kemudian tentu kabel data untuk uploading program dan untuk sumber tegangan jika dia tidak dihubungkan dengan ini. Kemudian LCD untuk menampilkan informasi tentang hidupnya, nyalanya pompa atau tidak. Kemudian kabel jumper untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Kemudian relay, tentu saja karena pompa bekerjanya 220 volt, maka dia membutuhkan relay karena keluaran dari Arduino ini adalah 5 volt. Jadi ya relay ini bisa bekerja, masukannya 5 volt, keluarannya 220. Bagian pengontrolnya ini bagian sirkuitnya, rangkaian listriknya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, nanti pompanya karena ini simulasi melalui website tinkercad.com, kita analogikan dengan DC motor. Padahal di sana pakai yang AC motor. Ya, pakai yang AC motor. Ada juga yang DC 12 volt. Oke, kemudian ini skema rangkaian sekali lagi. Dalam sistem kontrol ada dua, yaitu rangkaian kelistrikannya. Ini rangkaian yang dikontrolnya, ini ada sumber AC, ini ada pompa untuk mengalirkannya, kemudian ini ada relay-nya nih. Ada relay, kemudian relay ini pengontrolnya dihubungkan ke Arduino Uno. Kemudian ini rangkaian kontrolnya. Lihat di sini ada selektor switch,
ada push button, kemudian ada pompa yang akan menjadi aktuator. Kita akan menggunakan pin 2, 3, 4, 5, dan 9 untuk menghidupkan pompa. Oke, lanjut. Nah, fungsi masing-masing switch. Nah, ini masing-masing switch ya. Pertama, kita memilih mode operasi. Memilih mode operasi bukan operasi. Maaf, ini saya salah tipe, saya salah tulis. Jika 0, artinya 0 di sini dihubungkan dengan sini, ya, maka menjalankan operasi penentuan set point. Artinya kita menentukan dulu nilai set point-nya sebelum di running untuk menjalankan menghidupkan matikan pompa atau untuk mengontrol pompa. Kemudian jika 1, mode operasi dari kontrol terjadwal, jadi operasi untuk menghidupkan mematikan pompa. Jadi sebelum operasi itu jalan, kita setting dulu nilai set point. Waktu hidup untuk pagi berapa menit, waktu hidup untuk siang berapa menit, waktu hidup untuk sore berapa menit, waktu hidup untuk malam hari berapa menit. Ya. Kemudian setelah operasi ini dijalankan, kita memilih, misalkan kita milih set point, berarti ke angka 0, ini ke 0, mode operasi 0. Kemudian ke yang kedua, mode setting time PA ini waktu pagi, waktu nyala pagi itu berapa menit pompanya. Time SI ini artinya waktu nyala siang, pompanya berapa. Kemudian time SO ini adalah waktu nyala sore berapa menit. Kemudian ini time MA ini waktu nyala malam berapa menit. Jadi nanti kalau kondisinya kan ini berarti ada 4 kondisi. 1, 1, kondisi 1 ya. 1, 0, kondisi 2. 0, 1, kondisi 3. Dan 1, 1, kondisi 4. Nah, setelah ini misalkan untuk 00 berarti kita nyeting waktu nyala pompa selama waktu nyala pompa pagi. Misalkan 10 kita men-setting waktu siang. Apabila 01 misalkan kita menyeting waktu sore. Misalkan 11 berarti kita menyeting waktu malam. Jadi ada 4 kondisi. Nah, setelah ini diklik, kita mau menyeting apa, kondisi pagi, kondisi sore, atau kondisi malam. Kita masuk ke mode time on. Artinya berapa menit sih dia waktunya. Defaultnya adalah 1000 misalkan 1000 atau setengah jam misalkan. Kita kurang, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Jadi misalkan setengah jam jadi 20 menit. Misalkan setengah jam bisa jadi 10 menit, atau ditambah bisa 40, bisa 30. Jadi tentukan dulu, saya ulangi, tentukan dulu mode operasinya. Operasinya untuk penentuan set point, penentuan kontrol. Kemudian setting dulu waktu untuk masing-masing pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian tentukan, misalkan kita setting pagi, tentukan waktunya nyala pompa, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Oke, semoga teman-teman sekalian paham alur kerja dari pengaturan switch ini. Saya lanjutkan langsung ke website tinkercad.com untuk membuat rangkaian kontrol terjadwal pada pengairan hidroponik. Oke, silakan. Ini adalah website tinkercad.com, di mana pada website ini kita bisa melakukan simulasi rangkaian listrik atau rangkaian Arduino Uno, rangkaian kontrol melalui website ini saja. Jadi bagi yang teman-teman belum pernah belajar tentang tinkercad.com ini, silakan pelajari video-video saya sebelumnya di channel Mangwartim. Oke, kita buat sirkuit. Soalnya saya sudah buat beberapa tapi belum semuanya. Saya akan buat dari awal. Create new circuit.
Kita tunggu. Oke, kita ambil Arduino. Terus apa lagi? Arduino-nya sudah ada yang sudah ada breadboard-nya ya. Oke. Ya, udah ada breadboard-nya, kita fitkan. Ya. Kemudian apa? Pertama switch. Pakai slide switch. Kita pasang di sini. Kemudian slide switch juga. Kemudian 2 push button. Ya, sudah. Ya, slide switch-nya 3. Satunya di sini. Oke. Push button 1 saya hubungkan dengan 2. Bunyinya ground. Kalau ground warnanya hitam. Push button 2 saya hubungkan dengan 3. Ininya ground. Ini perbaikilah kurang bagus. Ya. Kemudian ini ground. Ini 4. Ini nanti dulu kita turunkan aja semuanya. Hitam ya. Yang di sini groundnya salah. Ya, hitamkan semuanya. Ini hitam. Ini ke 5. Ini ke 4. Ini ke
6. Sudah? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 2, 3. Jalan dulu. Salah. Ini 2, ini 3. Oh, ini apa? Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, paling atas 6. Oke. 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Kemudian power relay. Kemudian power supply. Ya, ini udah muncul. Kemudian pompa DC. DC pompa. DC motor aja. Ya, ini kita pakai pin 9 untuk kontrolnya. Ini ke ground. Ini di sini. Kemudian yang ini ke LED. Oke, sudah. Oke, kita copy programnya daripada saya jelaskan nanti. Kode teks saja pakainya. Oke, kita lanjutkan dengan analisis programnya. LED pin 9 sebagai output ini ya. Tadi yang untuk ke relay 9, kemudian SW1 sampai SW5 ini adalah tombol 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, ini adalah tombol mode pilihan, mau apa namanya, pilih mode set point atau mode running. Kemudian ini untuk penentu, jika 11 dia untuk setting pagi, jika 10 dia untuk siang, jika 01 dia untuk sore, jika 11 dia untuk malam. Kemudian ini untuk naik turunkan set pointnya. Oke, sensor input ini biarkan.
Set pointnya, default set pointnya masing-masing adalah, kita pakai integer aja dulu, masing-masing sampai 4 adalah 1000. Jadi set point untuk siang 1000, set point untuk pagi, siang, sore, dan malam masing-masing 1000 milisecond. Artinya 1 detik ya. Nanti akan saya coba 6 detik untuk masing-masing pengontrolnya, atau 120 detik lah, 2 menit lah. Saya akan coba. Teman-teman tinggal analogikan, kalikan kalau 2 menit selama sehari berapa menit hidup dan matinya, isi ininya tentu diperbesar. Kondisi awalnya SW1 sampai SW5 itu adalah 0. Ini temperatur nggak dipakai. Ini pin mode SW1 sampai SW5 sebagai modenya sebagai input di dalam point setup. Kemudian ini pin mode LED pin sebagai output. Kemudian serial begini ini kita akan melihat pada monitor serial. Maaf ya, di awal saya menggunakan LCD, tapi di sini tidak memakai LCD karena kita memakainya serial monitor. Teman-teman bisa tambahkan sendiri dengan memakai LCD dengan kuliah-kuliah atau mempelajari kuliah-kuliah saya sebelumnya. Oke, di dalam program loopnya SW5 atau di sini SW5 itu adalah tombol ke-6. Jika SW5 state kondisi digital read SW5 pin pada tombol 6 ini dia dibaca 0, maka SW3 state digital read, kemudian ini 34, artinya ini jika ini 00, misalkan jika SW3 dan SW4 ini ya, SW3, SW4, ini SW1, SW2, SW3, SW4. Jika SW3 dan SW4 00, maka SW1 state digital read SW1 if SW1 state 0, kemudian ini ditambahkan 100. Artinya set pointnya 100, ditambahkan 100. Tadi awalnya 1000 jadi 1100. Jika SW2 state-nya adalah digital read SW2 state sama dengan 0 juga, maka nanti kan di sini 00 ya, maka set pointnya berkurang 100. Ya, ini untuk mengurangi. Artinya jika ditekan tombol ini dia nambah, ditekan tombol ini dia mengurangi. If SW3 1, oke, kita ubah 2 kondisi lagi ya. Set point 1 ini kan. Kita copy untuk kondisi 10. Kita majukan ke sini supaya untuk membedakan 1, 0, 1, 0. Ini set point 2 untuk siang. Ini juga set point 2. Kita copy lagi, Ctrl V, ini keluarkan lagi ke sini supaya membedakan bahwa ini setara, ini setara. Tadi kan 10, ini 01. Ini untuk set point 3. Itunya untuk setting untuk sore. Kemudian satu lagi
SW3 SW4 benar, ini satu maka ininya set point 4, ini set point 4, kemudian print nilai dari set point 1, set point 2. Kita copy semuanya, trophy. Tabnya copy juga untuk memisahkan, itu yang ada yang belum terpisah. Trophy, awas yang serial printnya, print line, nanti kan dia bukan akhir line, jadi dia akan tersusun terpisah berdasarkan tab ini. Ini satu set point 2, ini set point 3, ini set point 4 atau set point malam. Jika SW5, nah ini kondisi yang terakhir, kondisi awalnya kan dia SW5 state 0, sekarang SW5 state 1. Artinya 1 kita pada mode mode running. Ini kita copy ini aja supaya sama. Paste di sini. Kemudian ininya kita tambahkan let pin hide set point kondisi awal berapa, misalkan ini set point 1 kurangi set point 1, kita copy, Ctrl V. Ini set point 1, ini set point 2. Kemudian kita copy lagi. Ini set point 2, set point 2. Ini set point 3. Nih, ini 3, ini 3, ini 4, ini 4. Lihat di sini, kita pengen hidup awalnya adalah 6.000 atau 1 detik misalnya, atau 1 jam misalnya. 6.000 itu berarti 1 detik. Dikurangi ini misal 1.000, dikurangi ini 1.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 berarti 4 detik. 4 detik. Jadi berapa waktu hidupnya? Berarti ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000 ya. Jadi masing-masing hidupnya sama 1.000. Kalau dalam 1 jam itu dia cuma 10 menit. Ini 10 menit, waktu pagi 10 menit, kemudian waktu siang 10 menit, waktu sore 10 menit, waktu malam 10 menit. Oke, kita coba start, ada error enggak? Loading. Ya, nggak ada error. Kita lihat. Kita mode running. Ya,
1 pagi tadi ya, 2 siang muternya, 3 siang sore, 4 malam. Jadi dia waktu siklusnya tadi berapa? 24, karena di situ 6.000, 24.000. 24.000. Teman-teman hitung saja, berarti dia 1000 itu 1 detik, berarti 24 detik. 24 detik. Ya, ubah saja nanti ke menit, ke jam, untuk analogi 1 hari ya. Nah, misalkan kita pengen setting. Kita lihat di sini. Stop simulasi. Namanya kodenya di sini karena serial monitornya di sini. Start simulasi. Ya, serial. Kita kondisi masih 1000. Berarti ini kondisi 11. Kondisi 11 berarti berapa? Set point 4 ya. Ini SW31, SW4 1. Berarti yang naik SW4 harusnya. Oh, ininya belum diubah. Oke, udah diubah. Oh, nggak jalan ininya. Coba mode operasi ini. Coba di 00. Stop dulu simulasinya ini. Ini ada yang error. Oke, naik enggak? Ya, ini kondisi setting. Tunggu sebentar. Kita stop dulu, apakah ada yang error. Jika di sini digital druid 000 SW31 ini 0 SW4. Ini digital druid ada. SW3 ini SW ini 4. Oke. Oke. Start simulation.
nggak berubah, saudara-saudara. Apakah yang error? Mari kita cari bersama-sama. Stop dulu. Coba kita cuma satu saja. Poin 1. Oh, ini SW1 semua ya. Ini SW2, SW. Itu loh, ada yang salah nggak? SW1. SW1 digital read, SW1 pin. No. Oke. Oke, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Kita lihat kodenya. Ternyata kodenya sudah tidak ada error. Kenapa tombolnya nggak jalan? Oh, ternyata ini nggak nyambung. Ini udah. Tadi ini di sebelah sini ya salah. Jadi karena dia nggak nyambung, ini juga salah. Diangkat dulu. Harusnya di sebelah sini. Kita groundkan. Flag. Oke. Kita simulate lagi. Oke, serial monitornya. Oke, kondisi dia men-setting. Tambahkan. Ya, ini ngurangin. Setpoint 1. Ini nambah. Ya. Jadi 1100, 1200. 1300, 1500, 600, 700 misalnya. Setpoint siang misal kita tambahkan ini coba ini kondisi malam itu yang naik. Kita tinggal ubah-ubah saja ya, setpointnya sudah naik. Ini kondisi sebaliknya, coba yang kita naikkan berarti yang masih ya 2000 sampai naik, ini kurang 19, 18. Ya, sudah berfungsi tombolnya. Kemudian kita running saja. Apakah pompanya sudah jalan? Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Demikianlah saudara-saudara program untuk mengontrol terjadwal pengairan aquaponik. Teman-teman bisa pelajari, atur-atur setpointnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setel kendo Mang Watin.